saja suasana bersahaja. Penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Halo, apa kabar? Kembali lagi. Hari ini Ngopi Helu menjumpai Anda semua yang ada di rumah bersama saya Rina Ardila dan juga rekan saya. Ada Caca nemenin dengan diskusi yang tentunya akan mengajak kita untuk mengenal kembali nih satu layanan yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, khususnya untuk dunia kesehatan. Karena ternyata ketika kita sakit, maka disitulah kita akan muncul dan berada ya. Iya, betul sekali. Oke. Ada siapa yang hadir hari ini? Saya mencurigai hari ini sebenarnya bukan bagian dari rumah sakit yang hadir. Beliau kayak seperti adalah idol. Idol K-pop. Iya, karena nggak cocok banget jadi orang rumah sakit, cocoknya jadi idol. Ada Dr. Adrian. Dr. Adrian. Dari Primaya Hospital Betang Pambelum. Iya. Ada, Pak, nggak mungkin kayaknya sudah nggak asing ya untuk Ya. Anda semua yang ada di rumah tentang rumah sakit Primaya Betang Pambelum. Pasti kayaknya sudah familiar ya, karena mereka juga baru aja ulang tahun yang ke-7. Berarti Betul. sudah 7 tahun melayani di Kalimantan Tengah ya, dokter Betul. ya. Dokter Adrian apa kabar? Baik, luar biasa. Baik, luar Sehat biasa. ya? Sehat. Ya, saya mau komplain hari ini tamunya terlalu ganteng ya. Kalau saing ya. Ya, saya merasa kalah saing, padahal udah naik banget nih. Dokter Adrian, ini kan beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit Betang Pambelum, kalau itu menyebutnya. Nah, Ya. kita ini kadang suka kebalik-balik nih dok, by the way, anyway ya. Ada namanya Primaya Hospital, ada namanya Betang Pambelum, ada Rumah Sakit Betang Pambelum. Ya. Boleh dibantu dok, biar kita Sebenarnya. nih masyarakatnya nggak salah sebut. Harusnya Oke. bilangnya gimana? Baik, sebenarnya kita itu namanya kan adalah Primaya Hospital Betang Pambelum. Oke. Primaya Hospital itu adalah menunjukkan bahwa kita itu bagian dari grup rumah sakit sebenarnya. Grup rumah sakit Primaya yang saat ini sudah ada 18 rumah sakit seluruh Indonesia. Oke. Nah, Betang Pambelum mengadopsi istilah dari Kalimantan Tengah tentunya. Jadi kita dinamakan Primaya Hospital Betang Pambelum, lengkap artinya kita dari grup dan kita berada di Kalimantan Tengah. Oke. Lalu untuk penyebutannya itu silahkan saja mau disebut Rumah Sakit Primaya Betang Pambelum, mau disebut Primaya Hospital Betang Pambelum, atau mungkin kalau saya sering tanya-tanya ke pasien, mereka sering sebutnya Betang Pambelum saja, Iya. itu juga nggak ada masalah. Oke, jadi menyebutnya bebas karena Primaya Hospital adalah grup, Betang Pambelum adalah tempat lokasinya gitu. Betul, Oke, kalau di Kalimantan Tengah berarti hanya di Palangkaraya? betul, hanya di Palangkaraya. Kalimantan ada di mana saja? Hanya di Palangkaraya saat ini. Oh, di seluruh Kalimantan. 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 Oh, wow, oke. oke. Masuk ke tahun ke-7 ya dok ya, berarti ini sudah berjalan 7 tahun sejak 2018 ya? Betul. Oke, kalau kita nih terjadi resiko atau kejadian ini dok di rumah sakit, apa aja yang sebenarnya bisa dilayani di rumah sakit ini? Apakah seperti umumnya kah atau ada khusus nih, ada yang spesial gitu? Iya. Kalau di sana.
Kalau layanan rumah sakit seperti pada umumnya sebenarnya kita akan terbagi menjadi masuknya pasien itu kan lewat kalau IGD itu gawat darurat ya. Kalau rawat jalan itu untuk yang tidak gawat darurat. Oke. Lalu untuk yang pasien sehat itu medical check up biasanya. Jadi pintu masuknya biasa dari 3 tersebut ya. Kalau kita sakit gawat darurat IGD. Sakit tidak gawat darurat berarti rawat jalan atau poliklinik biasa sebutnya. Poliklinik ini ada poliklinik spesialis, ada poliklinik umum. Lalu untuk medical check up ya kita ada beberapa package medical check up yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sebagai peserta medical check up. Oke. Menyebut ini pasien atau peserta medical check up atau apa sih kalau orang ke rumah sakit? Iya, saya terbiasa kalau menyebut pasien IGD atau rawat jalan itu pasien. Pasien. Kalau medical check up kan belum jadi pasien. Iya. Oh, dia peserta? Betul. Oh, gitu menyebutnya ya? Saya sebutnya peserta medical check up. Kalau pasien ya berarti dia orang sakit. Orang sakit biasa masuknya IGD atau rawat jalan atau poliklinik. Oke. Saya tuh pernah dengar tuh, Rin, kita kan sering nonton ini apa drama-drama Korea gitu, Dok. Iya. Ada trauma center. Itu tuh apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Di Pambelum ada juga kah? Betul. Ha-ha. Jadi kita punya 5 layanan unggulan di satu rumah sakit. Jadi Primaya Hospital itu memfokuskan setiap rumah sakitnya fokus pada layanan unggulan yang dipilih. Oke. Nah, untuk Primaya Hospital Betang Pambelum kita fokus pada 5 layanan unggulan. Salah satunya tadi yang disebut Trauma center trauma itu. center. Itu apa sih Trauma center sebenarnya? buat apa sih untuk orang-orang yang trauma gitu apa gimana Atau sih pernah sebenarnya? mengalami apa kejadian Iya. ditinggalkan pasangan gitu, Dok? Iya. Itu juga. Itu Kalau beda itu ya? trauma psikologis. Oh, beda. Iya. Oh, beda. Oke. Jadi sebenarnya fungsinya apa trauma center? Bukan berbeda, trauma psikologis tetap disebutnya trauma psikologis. Tapi trauma itu adalah sebuah kejadian yang mana membuat adanya cedera Oke. di dalam seorang pasien. Jadi trauma itu fokus pada kejadiannya. Kalau tadi trauma psikologis, ya mungkin cedera pada Hati ya? psikisnya, ya, Oke. cedera pada hati, otak, Hati apa mental. otak? Saya bingung. Iya, Semuanya kena semuanya. ya Oke, oke, trauma. oke. Jadi trauma center ini kalau bicara pada umumnya itu trauma yang fokusnya nanti pada kecelakaan. Apakah itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, ataupun kecelakaan yang terjadi di rumah, kepleset dan sebagainya, jatuh dari tangga atau apapun. Itu layanan untuk fast respon terhadap kejadian-kejadian kecelakaan tersebut. Oke. Jadi fokusnya sebenarnya ada di IGD karena kalau sudah terjadi kecelakaan kan gawat darurat ya. Fokusnya ada di IGD, lalu layanan rawat inap dan layanan penunjangnya yaitu operasi. Oke. Nah, jadi peralatan-peralatan yang kita siapkan itu fokus pada layanan unggulan yang kita pilih. Berarti trauma centernya adalah area IGD berarti ya, Dok ya? Ya, banyaknya IGD, tapi setelah itu IGD nggak bisa berdiri sendiri nih. Iya, betul. Oh, IGD iya. perlu ada rawat inap, perlu ada penunjang lainnya yaitu ruang rawat operasi. Belum nanti sebelum itu kan harus di MRI atau CT scan terlebih dahulu untuk mengecek apa yang harus dilakukan supaya bisa presisi nanti terapinya. Oh, itu yang disebut dengan trauma center ya? Karena Yes. trauma itu nggak melulu tentang mental health atau yang Betul. lainnya ya. Karena kalau kita terbentur itu menimbulkan trauma pada bagian badan Yes. kita misalnya Adanya gitu. luka, Iya. benturan terhadap tubuh Yang di menyebabkan luar, cedera. menyebabkan cedera itu namanya trauma ya? Trauma, Dok? Iya. iya. Oh, soalnya stigmanya kebanyakan trauma itu adalah apa yang terjadi dalam Trauma kepala, mental, Dok. ya. Iya, trauma mental. Aku trauma nih lihat kamu gitu. Iya. Terlalu cantik pada umumnya gitu, Dok. Itu kan trauma, Dok. Makasih, Rin. Tahu ya. Tapi emang bener ya, Dok ya, ternyata saya tuh baru nggak kalau kita tuh ada terjadi resiko ya, kecelakaan. Pilihan kan banyak nih rumah sakit di Palangkaraya. Ternyata ketika kita masuk ke tempat itu ada layanan lain yang harusnya juga menunjang itu ya, Dok ya. Jadi nggak cuma masuk IGD, didata, kemudian selesai dapat obat. Tidak begitu ternyata, Dok ya. Betul. Oke. Jadi di Primaya Hospital, ketika kita sudah memilih suatu layanan unggulan, artinya Primaya Hospital Betang Pambelum akan mengalokasikan investasinya, pikirannya, tenaganya, semua ke layanan unggulan tersebut. Contoh misal di Trauma Center. Trauma Center itu punya fast response team yang ada di IGD, begitu ya. Terus secara ruangan itu kita siapkan kalau misal perlu tindakan di
tempat IGD, ya. Operasi kecil gitu. Betul, Dok, ya? tindakan-tindakan kecil yang tidak perlu rawat inap atau tidak perlu ruang operasi begitu, kita ada tempatnya di IGD tersebut. Kalau butuh radiologi, kita udah sampai ke MRI 1,5 Tesla. Jadi Jadi kalau nggak salah ruangan IGD sama radiologi itu dekat banget ya? didesain sangat dekat Oke. supaya bisa fast respon tadi. Iya, iya, Oke, oke. Jadi kita harus terbiasa di IGD itu karena dia gawat darurat Iya, ya. betul. Jadi harus cepat. Jadi ketika butuh radiologi langsung Belok. geser ke sebelahnya, di scan atau di MRI, lalu hasilnya bisa disampaikan ke operator. Operator nanti Bisa mengambil maksudnya keputusan ya? spesialis ya. Iya, iya. Spesialis nanti akan memutuskan, mendiagnosa dan memutuskan tindakan lanjutnya seperti apa. Ini bicara rumah sakit menarik ya ternyata ya. Kita baru masuk di IGD sama trauma centernya doang nih. Kita belum bahas tadi dokter bilang ada radiologi, ada MRI Iya, gitu. betul. Saya jujur ya kalau rumah sakit kurang paham nih dok. Radiologi ngapain? MRI kalau nggak salah alat baru ya. Ya. Yang baru-baru Betul, hadir di rumah sakit baru. Prima ya. Cerita dikit dong soal ini radiologi dan MRI ini. Karena tuh tetanggaan Rin. Iya, betul. Si IGD-nya radiologi sama MRI. Tapi Baru kan tahu memang iya, manfaatnya. harus ternyata memang harus dekat Dekat, karena iya. kalau ada apa-apa Biar cepat. biar cepat karena kan pasien kan juga datangnya nggak cuma dari jarak yang dekat ya dok, Iya. biasanya mungkin dari yang desa-desa apa juga datangnya harus Iya. seset cepat. Betul. Gimana nih Nah, dok coba ceritanya jelasin. dok? Radiologi dan MRI alat baru nih. alat Baik. baru. Jadi radiologi itu adalah sebuah departemen, sama seperti IGD. IGD itu instalasi gawat darurat, itu adalah sebuah unit atau departemen ya bahasa Inggrisnya. Nah radiologi ini adalah sebuah departemen penunjang untuk menunjang diagnosa, kadang-kadang juga untuk melakukan tindakan juga di dalam radiologi ini. Jadi radiologi ini menunjangnya dengan pencitraan. Kalau laboratorium kan dia menunjangnya dengan hasil laboratorium, ya. betul. Iya, iya. Sampel darah atau sampel sputum. Sputum itu Air liur. ya. Kalau dulu swab ya. Ya. Atau cairan-cairan tubuh lah. Iya, iya. Cairan-cairan tubuh itu maksudnya ke laboratorium. Kalau radiologi ini fokusnya ke pencitraan. Jadi pencitraan itu kita bisa ambil dari minimal ada 4 alat. Yang pertama USG, yang mana USG ini dihandle langsung dengan dokter spesialis radiologinya. USG bukan tentang kehamilan kan ini? Bukan. Oh, Jadi oke. USG itu bukan hanya untuk kehamilan. Oke. USG itu untuk melihat organ yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Misal abdomen, itu kita lihat lambungnya seperti apa. Alat yang sama nggak dok kalau dengan yang digunakan sama SPOG beda? Alatnya mirip, Tapi beda. tapi berbeda di probe-nya. Probe itu berbeda di ulekannya. Ulekan ya. Iya, Kepalanya. kepalanya. Iya, Karena Sensor, ya. iya, karena fungsinya kan mencari organ yang berbeda. Oh iya iya iya. Jadi alatnya sama, tapi sensor untuk yang menyentuh tubuhnya itu yang berbeda. Oke, ya. Nah, USG itu yang pertama. Yang kedua itu X-ray. X-ray Ini itu umum, kita tahu. ronsen. Ronsen, Ya, ronsen. Itu gambarnya ya dia akan mengeluarkan radiasi yang mana radiasinya ditangkap oleh tubuh dan gambarnya diperlihatkan. Jadi biasa ronsen dada. Yang kayak patah, kelihatan tulang gitu. Betul. Oke. Lalu yang ketiga adalah CT scan. Oke. Kalau CT scan ini juga sama, dia pakai radiasi juga. Tapi bedanya dia ambilnya per slice. Oh. Jadi seperti misal saya mau CT scan hati. Nanti hatinya akan di slice. Gambarnya tuh terlihat per slice gitu. Oh, per Slice. baris-baris gitu. Iya. Oke. Jadi ada baris-baris. Jadi bisa terlihat dengan jelas hati sebelah mana nih, berapa senti, dari mana, ada tumornya atau ada mananya. Benjolan atau ada Iya, yang luka jadi, gitu. jadi lebih spesifik lagi. Oke. Nah kalau MRI itu tanpa radiasi, dia pakai 3 modalitas, magnet, gradien dan radiofrekuensi. Oke. Jadi dia sama sekali tidak ada radiasi, tapi pakainya magnet. Nah magnet ini dia yang akan menggetarkan molekul-molekul di dalam tubuh kita untuk nanti ketika molekul itu bergerak, itu yang akan diambil sebagai gambar. Oh, gambarnya seperti ini. Nah makanya untuk yang CT scan dan ronsen itu fokusnya pada jaringan padat.
Oke. Kalau MRI itu fokusnya pada jaringan lunak. Berarti kalau ada trauma terjadi nih resiko kita namanya kecelakaan gitu. Ternyata kita ada patah tulang, terus juga ada pembuluh yang pecah. Itu ceknya apa berarti dok? Itu di CT scan atau di ronsen saja? Nah, kalau nanti menentukannya memang sesuai kejadian masing-masing ya. Oke. Jadi ada yang memang butuhnya hanya CT scan saja, ada yang butuhnya ronsen saja, sesuai kebutuhan. Oke. Biasanya kalau misal di patah tulang yang terlihat jelas, misal tangan begitu ya, tulang panjang, Kelihatan. itu dia ronsen juga cukup. Cukup ya. Iya. Oke. Berarti kalau yang sifatnya kayak CT scan tuh lebih kepada yang organ, Organ dalam, dalam. ya, Kan? Betul. paru-paru gitu ya, hati, ginjal gitu. Dok. Iya. Oh oke, berarti dari kejadian kita baru bahas IGD loh nih. Iya. Baru IGD itu ke radiologi sama ke Radiologi. MRI. Ini dua-duanya pakai alat? Pakai. Ya, ada alat-alatnya Oh masing-masing. oke. MRI kamu tau nggak alatnya? Yang masuk ke dalam itu Iya, masih yang langsung rebahan Iya. masuk ke dalam Betul, itu ya. betul. itu masuk dalam ke dunia lain apa gimana? Coy. Maksudnya bisa ke Enggak dong. ruang waktu gitu. Tiba-tiba ke- ya. Itu memang salah satu fasilitas layanan dari Betang Pambelum ya berarti. Betul, ya? itu yang terbaru. MRI Itu maaf, itu biasanya lebih diarahkan untuk keluhan yang segimana sih dok? Oke. MRI itu separah apa? Biasanya fokusnya untuk jaringan lunak, tadi yang saya bilang. Oke. Jaringan padat itu dia organ-organ yang padat. Jaringan lunak tuh contohnya sendi, ya, otak. Itu kan dia jaringan lunak. Yang banyak molekul cairnya di sana supaya bisa digetarkan oleh magnet, gambarnya ditarik. Maaf, berarti ada kejadian kayak kecelakaan, jatuh dari motor gitu dok ya. Terus kepalanya katanya geger otak kalau bahasa umum ya, Iya. terbentur gitu pendarahan. Nah itu berarti menggunakan MRI ya dok untuk mengecek di bagian. Betul. bagian Cedera kepala ya. Iya, iya, Cedera iya. kepala itu bagus memang MRI. Oke. Radang sendi, Radang sendi juga termasuk. Sesuatu yang di sendi itu akan lebih presisi menggunakan MRI. Bukan berarti CT scan atau Tapi X-ray lebih nggak bisa maksimal ya, Betul. lebih Lebih maksimal presisi untuk jaringan lunak itu pakai MRI. Oke, sebentar sebelum kita maju ke daerah lain ya, tadi masih ada poliklinik, masih ada medical masih check up ya. banyak. Dok, sebenarnya kalau kejadian seperti itu kita masuk, mahal nggak sih sebenarnya kalau sampai kita harus radiologi, sampai MRI gitu? Ini pertanyaan basic sebagai masyarakat Iya. peserta. Iya. Gimana dok, mahal nggak sih kategorinya? Kalau mahal atau murah, saya rasa subjektif banget ya. Oke, oke. tergantung kemampuan dompet. Betul, subjektif. Tapi memang semakin banyak modalitas yang digunakan, ya tentu biaya akan semakin meningkat. Bisa BPJS nggak dok? Nah, pertanyaannya mau saya keluarkan padahal. Bisa karena enggak pasti kan orang-orang akan berpikir dan bertanya bisa nggak BPJS ya, dok gitu. ya. Bisa nggak dok? Kita bisa melayani semua jaminan. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja kalau kecelakaan. Kalau bicara tadi trauma center, Iya. itu banyaknya BPJS Ketenagakerjaan Iya. dan Jasara Harja. Oh, oke. Karena Oh, mereka oke. ini ya asuransi yang memang Bisa di langsung- bidangnya itu. Betul. Karena kecelakaan. terjadinya resiko tadi ya. Oke. Risiko kecelakaan. Oke. Jadi kalau Jasara Harja itu dia cover sampai 20 sampai 21 juta. Lalu BPJS Ketenagakerjaan itu dia cover all in semuanya. Ya, kalau BPJS Kesehatan fokusnya bukan di kecelakaan lalu lintas sama bukan di kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan lalu lintas, kalau misal Jasara Harjanya ternyata tidak bisa mengcover semuanya, baru BPJS Kesehatannya bisa digunakan. Oh oke. gitu. Dia nambahin yang kurang ya berarti ya. Betul. Insurance Sistemnya lainnya seperti dok itu. yang swasta. Yang dari bank. Ya, insurance lainnya kita karena kita adalah grup cukup besar, Primaya Hospital, sehingga sudah hampir semua asuransi kita bisa layani. Oke. Begitu. Ternyata bisa diklaim di rumah sakit ini ya berarti Pastinya. ya. Oke, berarti poin intinya adalah dari diskusi sesi yang ini adalah di Rumah Sakit Betang Pambelum itu ketika kamu terjadi resiko masuk ke IGD akan terkoneksi dengan trauma centernya, kamu diarahkan kemana jika terjadi apa-apa, ada spesialis yang bisa membantu mengarahkan 24 jam nggak sih? Ya, betul. Emang Radiologi ada MRI. Ya, Serius 24 dok? jam. ya. Kan kadang kita ada yang urgensi banget nih, nunggu besok. Oh, nunggu hari ini Senin, tanggal merah nunggu- gitu. Iya dok. Hari Itu ini gimana? Sabtu Minggu gitu. Iya. Nah, itu bisa dapat langsung. Namanya rumah sakit memang kita harus ready 24 jam. Labnya juga. Iya. Oh wow, gokil. Keren ya. Biasanya kan harus nunggu dulu katanya. Oh ini hari Sabtu dokternya libur atau hari Minggu kan. Atau jam istirahat nih masih belum bisa, ntar 2 jam lagi balik gitu dok. Iya, iya. Kita ada target respon time bahkan. Oh gitu. Bagaimana untuk supaya memastikan setiap pasien
itu sesegera mungkin dapat kepastian diagnosa, kepastian tindakan, dan rawat inap kalau misal diputuskan rawat inap, ya boarding time rawat inap ke ke unit rawat inap itu secepat mungkin. Oke. Jadi nggak boleh tuh lama-lama sampai 5 jam, 4 jam. Kita nggak boleh. targetnya maksimal 2 jam. Oke. Karena kita bicara rumah sakit itu kan tidak hanya pengobatan ya dok ya, tidak bicara tentang Datang sakit ya, berobat ya, saja tapi gitu. juga ada pelayanan yang akan dinilai oleh masyarakat ataupun pasiennya sendiri. Nah, kalau di Betang Pambelum itu semuanya sama aja nggak dok? Mau dia bayar pakai BPJS ke asuransi apa ke? Apakah ada perbedaan layanan atau tidak boleh ada perbedaan pelayanan? Ini gimana dok? Ini pertanyaan yang diajukan oleh banyak sekali orang. Ya. Jadi begini, saya selalu sampaikan ke tim di Betang Pambelum bahwa untuk BPJS dan non BPJS kita nggak boleh bedakan secara non medical. Kita itu kan melayani orang bukan hanya medis saja ya. Iya. Ketika kita pasien datang, kita layani mereka. Yang kita layani itu ada komunikasi di sana, Iya, betul. ada sapaan di sana, ada senyuman di sana, Ada nada bicara. ada nada bicara, betul. Ada bentuk pelayanan-pelayanan lain, bagaimana kita tetap santun, responsif, kecepatan layanan dan lain-lain. Itu kan pelayanan-pelayanan non medik yang tidak berhubungan dengan plafon sama Iya. sekali. Lebih ke humanisnya tuh Betul. dari personalnya Iya, si Betul. petugas ya. Jadi kita bagi dua. Saya selalu sampaikan ke tim di Betang Pambelum bahwa untuk medical memang kita ada plafon. Nggak bisa dipungkiri Iya, betul. bahwa BPJS itu menetapkan plafon-plafon. Plafon itu ya batas maksimum cost rumah sakit itu Iya. bisa Mereka covernya berapa cover, banyak. betul. Nah, artinya ketika kita bermain di medical coverage, ini ya batas-batasnya sudah ditentukan oleh BPJS. Ada obat-obat yang terbatas, Iya, betul. obat-obat sesuai dengan Fornas. Fornas itu singkatan dari Formularium Nasional. Jadi obat-obat nggak boleh di luar dari Fornas ini. Nah, selain daripada itu kembali lagi ke non medical, saya selalu sampaikan mau pasien itu pakai BPJS kayak mau nggak pakai BPJS, mau pasiennya pakai sandal, mau pakai singlet, Iya, mau pakai betul. jas, ya kita layani dengan senyuman yang sama, sapaan yang sama, keramahan yang sama. Nanti urusan medical coverage-nya, pemberian obatnya, terapinya, nah itu kita sesuaikan Iya. dengan Tapi kan itu hak dijelaskan masing-masing. dengan Betul. tata bahasa yang sama ya Nah, dok ya. challenge-nya adalah mengkomunikasikan ini, itu yang tantangan ya sampai Iya, sekarang bagaimana kita mengkomunikasikan ini ke pasien karena ya hal yang sangat sensitif ya. Betul. Karena mereka akan merasa loh Kok beda? iya gitu ya? kok beda padahal kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membedakan dari segi non medical. Secara estimasi pelayanannya, karena kan biasanya kalau orang dengan BPJS datang di kok aku lebih lama ya gitu. Ada nggak Kok sih yang kayak antri gitu? banget sih kayak gitu. Iya, kita nggak bedakan sama sekali. Di layanan IGD kita nggak ada bedakan sama sekali. Untuk layanan rawat jalan, nah ini memang kita bedakan. Layanan rawat jalan kita ada dua, layanan rawat jalan reguler dan layanan rawat jalan eksekutif. Poliklinik reguler dan poliklinik eksekutif. Poliklinik reguler ini full hanya untuk jaminan BPJS kesehatan. Untuk layanan poliklinik eksekutif itu selain BPJS kesehatan. Jadi justru semangatnya adalah semangat non diskriminatif karena kalau digabung ya bahayanya adalah kalau digabung ya kepengennya yang non BPJS karena mungkin plafonnya lebih tinggi kan, didahulukan begitu. Iya. Nah, Dibedakan justru ya. kita bedakan supaya yang menggunakan BPJS itu yang ngantri dengan pasien-pasien lain Ya, yang sama ya. sama BPJS. Oke, iya, Jadi iya, tidak iya, ada iya. pembeda sama sekali. Oke. Ya, kalau saya bedakan poliklinik reguler dan poliklinik eksekutif sama seperti kalau kita naik Garuda dan Lion di Iya, Iya, betul. iya. Jakarta lah ya. Iya. Gitu. Jadi sama-sama pengguna Lion ya ngantrinya Iya, sama-sama iya, pengguna iya, Lion iya, begitu. iya.
Jadi semangatnya seperti itu supaya mereka-mereka yang menggunakan biaya sendiri itu juga mendapatkan layanan yang sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Oke, baik. Dok, tadi kan udah nih kita bahas trauma center, bahas IGD udah, bahas jalur BPJS boleh, pelayanan juga boleh. Nah ini kan ada nih, kalau kita ke rumah sakit seperti dokter bilang tadi itu ada namanya peserta medical check up, ada namanya pasien gitu. Ya. Nah ketika saya ke rumah sakit nih, saya ini mah berasa baik-baik aja. Saya kemana nih untuk tahu saya sakit, ada apa di tubuh saya Saya di mau badan cek ini gitu. kadar gula darah saya gitu. Saya tuh harus Saya mau kayak ngecek. sakit sini kolesterol deh mau cek. Ya saya tuh sakit di sini dok, nih di kantong belakang gitu. Itu- Kira-kira saya kemana dok gitu? Itu beda ya? Gimana? Harus Gimana? kemana tuh kalau kita mau mencari tahu apa sih kita lagi sakit apa gitu loh dok? Ya. Untuk di Primaya Hospital Betang Pambelum, layanan medical check up-nya dia bergabung dengan poliklinik eksekutif. Oke. Jadi nanti akan diarahkan ke admisi, registrasi khusus untuk medical check up. Jadi medical check up-nya pun juga bisa dipilih isinya apa saja untuk medical check up itu. Mulai dari yang paling simple sampai yang paling kompleks, sampai yang dengan MRI, dengan ada konsul spesialis itu ada. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kantong dan kebutuhan masing-masing. Oke. Tapi ada nggak paket dari rumah sakit? Ada, justru Paket. kita ada paketnya. Untuk Iya. memudahkan kita tahu mana-mana mana Pemeriksaannya, cek. iya. Betul. Ada beberapa paket. Kalau di rumah sakit Betang Pambelum dia ada poliklinik apa aja dok? Apakah seluruhnya ada atau akan ada yang mau dibuka lagi? Oke, untuk jenis poliklinik ya. Betul, betul. Poliklinik kita terbagi menjadi spesialis, subspesialis, dan poliklinik umum ya. Poliklinik umum ini untuk dokter umum. Jadi untuk konsul dokter umum itu kita juga bisa. Nah, poliklinik spesialis itu kita beragam dari A sampai Z. Nanti bisa dicek di website atau cek di Primaya Apps itu juga ada. Lalu untuk subspesialis ini kita ada beberapa subspesialis yang memang kalau subspesialis ini itu dia sudah spesialis tapi dia ambil lagi lebih Rinci lagi ya? Iya, lebih detail lagi, dia fokus pada spesialisasi tersebut. Oke. Dokter spesialisnya banyak nggak sih dok di Primaya Sampai Hospital? sekarang kita ada 54 dokter spesialis. 54 dokter spesialis. Iya. Spesialisnya apa aja dok? Biar Banyak tahu, Dok. banget ya. Banyak banget. Dokter ngomong nggak dok? Mulai dari penyakit dalam, Dalam, kebidanan kebidanan kandungan, anak, anak, bedah. bedah, Bedah itu ada banyak ya, Iya, bedah bedah banyak. umum, bedah ortopedi, bedah Saraf. subspesialis anak, oh ada lagi. ya bedah yang khusus untuk anak, Oke. bedah torak kardiovaskuler, Torak itu di mana sih dok? Toraks kepala. torak, Torak di bagian torak dada. itu dada betul. Oke. Torak kardiovaskuler itu jantung. Jantung. Oke. Ya. Bedah itu lalu bedah syaraf. Saraf juga ada. Iya. Oke. Kita bedah syaraf itu satu-satunya rumah sakit swasta yang punya bedah syaraf. Di Di Kalimantan Tengah. Palangkaraya. Di Palangkaraya. Di Kalimantan Tengah tentunya ya. Oh iya di Kalimantan Tengah Iya, dong. Iya, karena ya. Iya betul. Di Kalimantan Tengah. Ada di sini. Betul. Ih, aku tuh Bedah nonton ini syaraf. dok, drama Korea yang bedah saraf seru banget tau. Operasinya nggak bisa salah tuh gitu. Wah, bedah syaraf kalau Agak-agak ini ya. kalau operasi itu bisa berjam-jam. Iya belasan jam dok. Nah, iya betul. Gokil tuh Din, sumpah beneran. Iya beneran Pokoknya tuh. jangan sampai ada cedera saraf ya. Iya, karena yang penting itu di dokter adalah jari. Iya nggak sih dok? Iya, betul. Apalagi dok di situ yang bisa dilayani? Dok? Lalu ada dokter saraf. Dokter saraf kita juga terdiri dari dua yang sub. Jadi ada yang fokus pada neurointervensi. Jadi intervensi saraf itu dia bisa melakukan DSA. DSA itu yang sempat populer beberapa tahun yang lalu. Apa itu dok? Tindakan untuk mendiagnostik stroke-nya tuh letaknya di mana. Oh. Oh bisa ketahuan Sumbatannya ya. seberapa banyak, seberapa besar, di pembuluh darah mana, dan bukan hanya diagnostik, DSA ini juga bisa terapeutik atau bisa berupa terapi, bisa diambil juga sumbatannya atau diinjek cairan untuk memperlancar pembuluh darah. Oh jadi stroke ini bisa kebaca dari sebelumnya ya dok ya? Betul. Bisa ketahuan Oh, di mana berarti- sumbatannya ya dok. Berarti kalau kita punya semacam entah itu riwayat atau juga bagaimana kita mengelola merawat tubuh kita dari awal sebelum Betul. itu, daripada khawatir, Bisa mending di dilihat. medical check up dulu, Ya. akan kelihatan nanti ke dokter
apa Betul. bagian DSA DSA. tadi ya? Kalau Oke. DSA ini dia tindakannya minimal invasif. Dia memasukkan kamera lewat pembuluh darah dan kamera itu nanti akan menelusuri sampai ke otak. Sekecil apa kameranya bisa Oh, masuk kecil ke banget. kecil Ya. banget? Kecil ya? banget dok. Kecil. Bisa memang masuk ke didesain, pembuluh darah, kan? memang didesain khusus untuk masuk ke pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah jantung, ya dia bisa pasang ring, bisa pasang stand ya. Kalau ini ke pembuluh darah otak, ya dia bisa melihat seberapa besar sumbatannya, apakah sumbatannya bisa kita kelola untuk kita keluarkan atau kita berikan obat. Itu kita bisa lihat secara langsung, secara live menggunakan kamera yang sangat kecil. Sebentar, ini Berarti bisa ini, dilakukan di Primaya Hospital Betul. Batang Pambelum? Bisa. Oke. Satu-satunya dokternya juga Kalau tadi yang kalau zaman dulu itu populernya dengan bahasa cuci otak, brain flushing. Teman saya ini memang spesialis cuci otak dok. brainwash ya, agak Iya, brainwash. brain flushing atau Brain brainwash. flushing. Ya. Kalau Berarti saya ini- brainstorming dok. Gimana beda? Takut banget. Berarti Oke. ini ternyata orang yang punya stroke kan juga banyak ya dok, keluhannya juga Bahkan banyak. gejalanya juga mungkin Betul. nggak sadar Stroke tuh. ringan juga ada. Jadi stroke ringan itu dia sudah ada sumbatan, tapi sumbatannya belum mematikan syaraf. Tapi nggak sadar kan? Tapi kerasanya tuh pusing-pusing dikit. Oh, Pusing-pusing tapi dia dikit. belum sampai jatuh yang Belum sampai lumpuh, tapi udah kerasa Sudah mulai berasa. kesemutan. itu Tremor ciri-ciri. keseringan tuh termasuk bagian nggak sih atau beda dok? Kan kita Beda. kadang suka getar-getar gitu dok. Kalau tremor dia sarafnya lebih ke perifer ya. Kalau ini kan saraf sentral. Oh di otak ya? Betul. Oke. Berarti itu sudah mulai gejala ya dok ya kalau Sudah misalnya mulai gejala. itu di daerah kanan apa kiri? Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Di mana aja? Iya. Tangan. Iya. Tangan, kaki, terus sudah mungkin kelemahan tubuhnya kalau kita nilai yang ini nilainya 5, yang ini 4 gitu. Itu juga oh ini sudah mulai nih. Dia ada stroke ringan. Nah, kalau udah terlihat stroke ringan seperti itu, ada baiknya sesegera mungkin kita Ini lakukan kesemutannya dia nggak ngapa-ngapain atau gimana? Kalau saya biasanya kan Kamu kelamaan udah duduk kayak saya berasa di ruang konsultasi dokter iya, ya sekarang ya? kan kalau duduk biasanya suka kesemutan ya, Oh, kalau oh, lama oke, lipat oke. kaki itu kesemutan. Iya, Ini kesemutannya harus gimana dulu? Jangan sampai karena Betul, lama duduk betul. tiba-tiba Oh, takut oke. stroke Betul. gitu. Ya, bukan karena hambatan pembuluh Aliran darah darah yang ya. disebabkan oleh lipatan-lipatan tertentu ya. Tapi yang nggak ngapa-ngapain kesemutan itu mungkin kata-kata yang paling tepat. Kesemutan Dia ya? nggak lagi ngapa-ngapain nih, lagi santai-santai duduk, nggak ada lipatan, kaki tidak terlipat, apa Tiba-tiba tiba-tiba kesemutan. kesemutan. Kesemutannya menetap misal selama Beberapa berjam-jam Oh, ya. berjam-jam lama loh. Ya karena kan ada syaraf yang tersumbat begitu ya. Terus pusing juga, pusingnya juga menetap begitu. iya. Itu tanda-tanda kita perlu cek. Bisa dengan radiologi terlebih dahulu, MRI. Setelah itu kita putuskan apakah DSA atau tidak. Berarti di rumah sakit ini tuh tidak hanya tentang fisik doang nih dok, sampai ke dalam-dalam, ke salah-salah semua dilayanin semua ya Betul. untuk dicek. Kira-kira apakah nih rumah sakit Batang Pambelum juga banyak nih dapat rujukan dari daerah gitu kan, Kalimantan Tengah ini luas ya dok ya. Iya. Akhirnya tuh ke Pambelum gitu. Iya, sangat banyak. Sangat banyak? Iya, sangat banyak. Terutama dari area Kota Waringin ya, di mana Oh, karena arahnya perusahaan-perusahaan, dekat ya? betul, Perusahaan, ya, oke. perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang mereka melakukan DSA ini karena ya tadi biasa dari mulut ke mulut ya, saya dilakukan tindakan di sini rasanya plong, lebih fresh, jadi dia merekomendasikan Ke teman yang timnya lain. lain. Oh iya. Iya, mama aku juga dulu di Betang Pambelum. Oh ya? Oke, Iya. baik. Tapi ini menarik dok, karena kan kita namanya masyarakat, apalagi saya nih, ya alhamdulillah sih nggak sampai pernah dirawat ya. Jangan ya. Minimal kita tuh jadi tahu tentang edukasi bagaimana jika terjadi hal-hal yang sifatnya tuh ada trauma tadi, atau kamu mau ada apa sih namanya pengecekan awal gitu ya dok ya. Nah berkaitan dengan bagaimana setelah ini pasien masuk ke rumah sakit, kemudian dia lakukan medical check up, apakah akan ada kayak halo sayang gimana kesehatannya, maksudnya ada callingan kembali, di reminder lagi gitu, atau kita yang harus mandiri datang lagi dok? Oke, Tentang- setelah medical check up itu dilakukan, biasanya ada konsultasi ke spesialis atau ke dokter umum. Nah disitulah tempat untuk nanti dari segi dokter akan merekomendasikan apakah ini harus dirawat inap atau bisa kontrol lewat obat saja, rawat jalan artinya ya. Terus nanti kontrol lagi kapan, harus cek lagi kapan. Nah di situ nanti komunikasi tentang
bagaimana tidak lanjut dari medical check up Oke. ini. Berarti setelah dari itu tetap akan ada maintenance. Secara mandiri lebih bagus karena udah dicek kan? Betul. Harus kita lagi nih mantau nih. Iya. Ada perubahan pola hidup nggak di dalamnya? Kalau jadwal dokternya kita bisa lihat di mana, Dok? Apakah di akun Instagramnya update terus atau kita harus download aplikasinya? Ya, bisa lewat semua sosial media. Tadi disebut Instagram, lalu Primaya Apps. itu kita ada punya di aplikasi. App Store, Google Play ada Betul, semua? ada. Oh ada, Primaya tinggal Apps. download saja? Iya. Berarti kita tinggal menentukan lokasi kita di Palangkaraya saja? Betul, betul. Dan nanti bisa cek semuanya, jadwal dokter, booking, appointment, itu bisa lewat situ juga. Bisa? Iya. Bisa semuanya. Oke. Karena biasanya kan kalau kita datang tiba-tiba datang dokternya nggak praktek atau Betul, jamnya betul. masih lama gitu Betul, kan. bisa. Kan kita ngecek di nunggu gitu. Tadinya udah aduh gitu tambah aduh gitu karena kalau kelamaan Tambah nunggu, Dok. lemes, ya Iya. kan? Tapi itu Bang udah benar online ya, Dok? Betul, Semuanya, Dok? online semua terintegrasi di dalam sistem IT kita. Oh, oke. Jadi satu berubah, dokter cuti, semua langsung berubah di website, di Primaya Apps, maupun di mobile JKN ya untuk Oh, mobil JKN di BPJS. iya. Bisa dicek juga? Bisa Betul. di aplikasinya. Oke. Betul. Kalau misal tidak bisa menggunakan website, tidak bisa menggunakan aplikasi, mobile JKN juga nggak bisa, mau via call itu juga ada. Dia telepon bisa ya. Kita ada call center namanya 1.500 007. Nomor sini atau pusat? 15000. Nomor pusat. Itu Bisa pusat. terkoneksi juga? Terkoneksi untuk satu Indonesia 18 rumah sakit. Tinggal bilang saya ada di Palangkaraya, nanti tim disambungkan. kami akan menyambungkan atau mereferensikan ke rumah sakit yang terdekat. Dan itu semua one stop service ya. Oke. Untuk semua pertanyaan apapun akan dilayani di call center tersebut. 1.500 007. 1.500 007. 007. Ya, Oke, 007. Oke, Dok, ini berbicara tentang rumah sakit, apa sih yang ada di Rumah Sakit Betang Pembelum yang menurut dokter tidak ada di tempat lain Ya. atau di rumah sakit yang lain? Iya. Cukup banyak layanan-layanan yang tidak ada di rumah sakit swasta yang lain ya. Kalau kita berada di Palangkaraya memang rumah sakit Doris itu cukup lengkap ya. Iya. Tapi kalau untuk rumah sakit swasta, Swasta, ya kita bicara swasta betul, berarti ya. kita punya tadi yang kita udah sampaikan Cath Lab ya. Cath Lab itu adalah sebuah instalasi untuk kita memasukkan kamera kecil tadi yang bisa ke ring jantung, stent jantung ataupun ke otak. Itu hanya ada di Primaya Hospital Betang Pambelum ya untuk swasta. Cath Lab. Lalu ada layanan HD, hemodialisa. Oke. Atau bahasa awamnya cuci darah. Cuci cuci darah. darah. Sebenarnya nggak ada yang dicuci. Tadi cuci otak juga sebenarnya nggak ada yang Nggak ada yang dicuci. dicuci. Ini Bukan, bahasa saja ya, bukan Dok? dikasih Iya, bahasa deterjen awam. gitu dicuci, enggak ya? iya. Tadi mikirnya mau sih, Dok, itu. Jadi hemodialisa itu untuk swasta juga cuma ada di Betang Pambelum. Hemodialisa ini biasa banyak pasien itu yang gagal ginjal kronis. Gagal Ya, ginjal. jadi fungsi ginjalnya sudah Menurun drop ya, sudah menurun sehingga dia harus dicuci ya, harus dilakukan Pembersihan hemodialisa supaya menggantikan fungsi dari ginjal tersebut. Karena ginjalnya sudah nggak bisa menyaring racun-racun Betul, itu jadi ya. disaring lewat alat lain. Itu hanya ada di Primaya Hospital Betang Pambelum. Lalu ada bronkoskopi. Itu alat untuk bagaimana menggunakan kamera sistem juga untuk melihat di paru-paru, betul, bronkus, paru-paru. Jadi alat ini memang tidak untuk semua orang ya, tidak untuk semua pasien. Tapi ketika pasien di ICU itu membutuhkan, alat ini sangat menolong. Ini biasanya untuk yang sakit apa, Dok? Jadi biasanya kalau di ICU dia sudah rawat lama dengan ventilator. Kalau Iya. mungkin Tahu. ya tidak asing dengan ventilator sejak COVID ya. Iya betul. Iya, betul. Kalau Yang sebelum COVID benar, kayaknya iya. masih asing ya. Iya. Kalau setelah COVID ventilator booming. Jadi alat ventilator ini itu kan menggunakan alat yang dimasukkan ke paru-paru, paru-paru, tenggorokan ke paru-paru. Nah alat ini kalau dia lama di situ, tubuh kita itu merespon mengeluarkan lendir. Dan lendir ini itu juga bisa menyebabkan bakteri-bakteri itu Iya, tumbuh. iya. Ya, menjadi
sumbatan juga untuk pernapasan. Nah, biasanya kalau nggak ada alat bronkoskopi, kita itu menggunakan selang disedot. Cairannya. Cairannya Oh, iya, iya. disedot. Nah, tapi kalau disedot ini itu tidak terlalu efektif. Satu, tidak terlalu efektif. Yang kedua, bisa menimbulkan cedera. Luka. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga bronkoskopi ini menolong menggunakan kamera, kita sedotnya langsung di titik yang memang, oh ini lendirnya banyak, disedot. langsung diambil, Ini lendirnya banyak, Oh diambil. jadi nggak masuk Jadi selang, tepat sedot doang sasaran gitu ya. Jadi kalau pakai selang kan dia Dia masukinnya nyari dulu. ngira-ngira gitu. Mana dia yang di Ah mana. mentok nih, seret gitu Iya, kan. Taunya malah luka gitu. Biasanya kan seperti itu ya. Iya, iya. Nah, kalau bronkoskopi ini itu. Nah, dengan bronkoskopi ini angka kematian di ICU itu menurun drastis. Karena risiko infeksinya Menipis lebih juga. kecil. menurun. Betul, karena tadi penggunaan ventilator yang lama itu kan juga berbahaya, Iya. kita tahu lah waktu Iya, COVID waktu seperti COVID, apa ya. Menggunakan ventilator yang lama, meninggalnya bahayanya bukan karena penyakitnya tapi Bukan karena karena COVID, infeksi iya, betul. Lainnya penggunaan alat luar ya. tersebut yang hanya bisa dibersihkan pakai Bronko? Apa tadi, Mas? bronkoskopi. Bronkoskopi. Itu TB paru bisa berarti? TB paru tergantung ya, kalau dia sampai ICU ya kita menggunakan bronkoskopi tersebut. Tapi kalau TB paru dia bisa pakai obat minum. Obat minum bisa. Ya, kalau TB paru memang dia pengobatannya lama ya, jangka waktu lama 8 bulan 9 bulan. Oke. Selain itu apa lagi dok? Ini makin menarik. Ih, seru ya. Bronkoskopi. Apalagi dok? Pokoknya yang skopi itu Ini Motor- skopi juga. Gimana aku jadi pengen kopi lagi dok? Apalagi dok? skopi, laparoskopi. Laparoskopi itu apa ya? Aku Ini pernah ya dengar. yang Di dibuat perut. Ya, Usus biasanya buntu gitu kalau nggak sih? ya. Oke oke. Oh iya, buat Jadi- sama yang promil-promil itu ya kalau misalnya ada masalah. Betul. Jadi usus buntu ataupun kantong empedu, batu kantong empedu itu dia bisa pakai laparoskopi. Sayatannya hanya Kecil ya? 1 sampai 1,5 cm dengan ada 2 atau 3 titik. Kecil banget segini? Iya. Ada yang bisa dimasukin itu alatnya? Betul. Serius dok? Betul. Oke. Lumayan nih, nggak sesudah Nggak yang besar-besar tiba-tiba lagi. panjang segini 5 cm Udah gitu nggak ya, dok? kecil-kecil. Karena ya. kita memasukkan kamera dengan tangannya dokter. Jadi kamera, nanti dokternya kayak main game, Kayak lihat robot, ke TV. tangan robotik gitu, Betul. Dok? Oke. Dia lihat ke TV, lalu mengoperasikan alatnya menggunakan stick yang lain. atau Iya tuh selang. karena di dalam itu ada selang Rin, di dokter ada kayak ada jarinya Iya, gitu. Betul, ada jarinya. Tuh makanya nontonnya seru tuh nonton Korea tuh nggak sih? Iya. Nonton Korea lagi. Itu laparoskopi. Laparoskopi. Itu masuk begini dua, cong bolong kan, terus dia main di dalam situ jari besi ya dok, kayak tangan robot ya dok? Betul. Ya, tangan. Seru ya. Seru banget. Operasinya dari luar. Iya, dia kayak main game gitu dokternya. Iya. Jadi lebih minim juga ya untuk Lebih penyembuhan minim. luka bekas Sehing- lukanya. Betul. Jadi nyerinya juga lebih minim. Nggak dibuka segitu ya dok ya? Betul. Karena biasanya kan kalau operasi konvensional dia dibelah perutnya. Perut yang dibuka itu bukan hanya bicara tentang kulit yang dibuka, tapi kan otot-otot juga Iya. dilihat. Jaringan. Ada gitu. beberapa lapisan gitu ya. Betul, ada sayatan otot, ada sayatan fasia, itu lapisan lagi pelindung perut, itu dibuka semua. Jadi recovery Lukanya. setiap lapisan itu Perlu waktu dok ya? perlu waktu. Dan kadang-kadang nyeri, menimbulkan nyeri. Nyerinya bukan karena operasi di dalamnya, tapi karena Bekas lukanya. luka sayatan tadi. Makanya laparoskopi itu dia Membantu, sangat membantu untuk mengurangi nyeri. ini menarik ya, bahwa ternyata tuh sakit memang adalah risiko setiap makhluk hidup ya, manusia khususnya. Tapi kalau ingin sembuh juga kita butuh untuk dirawat, dilayani dengan baik. Tapi dan yang benar aku juga. dengar ya dari sekitar, yang aku tahu ruangannya bagus sih kalau di Prima. Walaupun kita menggunakan BPJS ya, BPJS kelas 2, tapi kita tetap dapat ruangan yang bagus. Itu yang aku dengar. Oke. Kayak aku sempat merencanakan mau melahirkan di sana, tapi Apa deh? Karena yang telah melahirkan aku juga ya. Tapi dok, gini dok, kita kan namanya kita nih setiap yang memiliki bentuk anggaplah tuh usaha ya dalam bentuk pelayanan apalagi kesehatan gitu. Apakah kita sebagai satu institusi menerima bentuk pengaduan, layanan komplain, apalagi kalau mamanya ada kejadian ketidakpuasan atas hasil layanan itu menerima, membuka nggak sih Ya. Betang Pambelum untuk itu? Ya, kami sangat terbuka Oke. untuk itu. Bahkan kami jemput bola untuk itu. Kita
membuat sistem untuk setiap pasien yang pulang, baik dari rawat jalan, rawat inap, itu ada WhatsApp blast yang dilakukan supaya setiap pasien itu bisa menyampaikan reviewnya terhadap layanan kami. Karena kita harus terus berubah ya, harus terus lebih baik lagi. Dan yang membuat kita bisa berubah lebih baik lagi ya secara tepat yang disampaikan oleh pasien. Input-input mereka, Betul, komentar gitu. Dok, betul. Bahkan kita memang ada satu orang khusus untuk hal tersebut, customer service. Iya. Ya, customer service ini yang nanti akan menjadi penghubung, penyalur dan menyampaikan di setiap meeting kita untuk ini ditindaklanjuti, begitu. Oke, berarti ini kalau terjadi apa-apa atas bentuk hasil layanan kesehatan gitu kan Iya. ya, itu berarti memang sebaik-baiknya disampaikan ke pihak rumah sakit langsung. Yes. Supaya tuh tidak hanya maaf komentar di belakang Iya. gitu, Betul, tapi betul. tidak bersolusi komentar komen gitu, tapi tidak disolusikan. Tapi rumah sakit akan ngasih timbal balik ya dok, maksudnya Betul. kayak apalagi yang bisa kami bantu gitu ya? Ya, customer feedback, customer service kami itu akan menghubungi secara langsung, akan menanyakan dengan jelas siapa. Biasa kan ketika mereview tidak menyebutkan nama Ya. atau tidak secara Anonim spesifik. gitu, anal Ya, nah ketika review itu sudah dimasukkan dan ada nomor kontaknya, customer service kami pasti akan menghubungi, langsung tanya Apa yang detail. kurang ya, Betul. apa yang salah gitu. Lebih detail lagi, oh di mana sih letak kejadiannya, kenapa ini bisa terjadi. Common question, bayar lagi nggak sih dok kalau Oh, kita enggak. kembali dilayani begitu? Enggak. Oh serius? Ini kan kepentingan kami untuk kami lebih baik lagi. Oh, oke. Iya. Kadang-kadang begini nih ketika kita tuh menyampaikan komplain, nggak mau ke situ lagi gitu, nanti malah bayar lagi gitu. Nanti bunyinya begitu dok kadang-kadang dok. Iya. Enggak ya dok ya? Enggak. Oh, berarti atas dari hasil yang sudah dilalui, kadang udah bener nih pelayan rumah sakit. Ya nggak? Kitanya sendiri nih, tiba-tiba nggak boleh makan sambal Iya. bobol ya kan. Udah tahu jangan naik gunung, patah lagi gitu ya dok ya. Udah tahu masih ini, main bola, kepek lagi gitu ya kan. Sebenarnya kita yang ini ya, kita yang bikin Kita yang penyakit salah ya kan, rumah sakit yang rumah kena sakit gitu. yang kena. Iya nggak sih dok? Tapi pernah nggak sih menemukan hal begitu dok? Oh pernah. Udah dikasih tahu jangan minum es dulu bu gitu. Sering itu banyak. Itu emang dikasih tahu memang untuk dilanggar kayaknya ya. Paling sulit memang di tantangannya. lifestyle ya. Iya. Tantangan. Merubah Iya, hal yang merubah. tadinya udah dibenerin nih. Iya. Kayak dia disuruh jangan begadang, dia begadang. Nggak, aku nggak begadang. Aku tidur cukup kok. Cukup tidurnya. Tapi pernah nggak dok ada komplain yang besar banget gitu yang masuk ke Betang Pambelum selama 7 tahun beroperasi ini? Tentu pernah ya. Kita kan rumah sakit sangat kompleks dan apalagi hubungannya sama nyawa ya. Iya. Ngamuk gitu orangnya dok? Pasti pernah. Pernah, ada. Pernah, ada. Oke. Terus menanggapinya harus gimana? Iya. Kita tadi selain menyiapkan customer service, kita ada namanya supervisor on duty. Supervisor on duty ini yang akan mewakili manajemen untuk standby di pelayanan. Kan kadang-kadang di manajemen itu kan tidak bersentuhan langsung dengan Betul. pasien ya. Iya. Sehingga supervisor on duty ini yang akan mencoba untuk Approach ke. betul. Nah, jadi kalau tadi kita bicaranya tentang bagaimana rumah sakit memberikan layanan dan juga apa yang bisa didapat oleh masyarakat. Ya. Nah, sekarang kalau mamanya kita nih orang-orang yang berkegiatan di luar. Contoh kan namanya ada kegiatan kayak jalan sehat dok gitu, ada sepedaan, lari-lari gitu. Terus itu kan Ada lomba body membutuhkan- contest gitu. Body contest gitu. Karena itu membutuhkan teman-teman medis ya di area tersebut. Nah, rumah sakit itu bisa nggak diajak kerja bareng dok? Jadi Ayo sponsorship kayak media event partner kayak gitu. Bisa Ya, nggak dok? sangat bisa. Oke. Dan kita punya tim yang terlatih untuk itu, untuk bisa memastikan setiap event itu berjalan dengan baik dari segi kesehatan maupun respon terhadap sakit yang terjadi akibat event. Oke. Kan kadang kita kayak nonton konser ya, itu kan banyak orang dok, terus Iya. kayak ada pojokan entah rumah sakit. Betul. Iya. Nah itu bisa juga kita minta support. Ya, gitu. ya, sangat bisa. Kita sangat welcome untuk itu, bahkan kita sangat support karena memang kita kan pengen berdampak untuk seluruh masyarakat ya. Dan lewat
cara-cara seperti itu justru kita bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bukan hanya pasien sakit, tapi pasien sehat juga. Oke. Bentuk antisipasi ya dok ya? Yes. Berarti tinggal berkomunikasi kemana nih? Ke dokter yang langsung apa ada ke tim marketing Ada juga? timnya. atau Kita punya tim marketing. Oke, berarti tinggal komunikasi ke marketingnya Betul. saja. Mampir ke rumah sakit, mungkin teman-teman kadang tuh suka ada pertanyaan dok, kan teman-teman saya banyak yang bikin event. Chan, mau ada dong yang kesehatan-kesehatan gitu Iya. kan, mau ada dong yang ambulan kayak apa kayak gitu. Namanya kan kita antisipasi Jaga-jaga kejadian aja ya. gitu. Jadi boleh coba ke rumah sakit atau ke sini-sini gitu. Berarti salah satunya ke Pambelum boleh ya? Betul. Oke, Betul. baik. Nah itu teman-teman nih buat pemirsa Ngopi Helu, kalau merasa ternyata diri kita ini butuh untuk tahu sakitnya apa sebelum sakit beneran, ya Iya. kan? Kita boleh mampir ke Rumah Sakit Betang Pambelum. Karena ternyata Make sure ya, diperiksakan agar tidak mendiagnosa diri sendiri Iya. melalui via internet. betul. Banyak nggak dok orang tiba-tiba mendiagnosa diri sendiri Kayaknya- terus keras hati? Enggak kok gitu. Aku Dok. cek di ChatGPT kayak gini gitu. Iya. Emang ada di chat Emang GPT? Zaman ada sekarang. loh di ChatGPT itu bisa ketemu. Zaman sekarang Dok, banyak. kayaknya Ada, aku Dok. bipolar deh gitu. Dia tiba-tiba merasa bipolar gitu. Pernah ada kejadian nggak sih? Ada dong. Atau nggak aku belum gajian nih, aku belum gajian gitu. Aku dokter ya kalau belum gajiannya. Tapi memang banyak nggak sih yang berdebat ini dok kalau pasien-pasien kita Banyak gitu? dong. Zaman Serius? sekarang lebih kritis lagi pasien-pasien. Karena mereka sudah bisa mendapatkan informasi-informasi Betul. itu ya dok ya. Apakah banyak juga nih teman-teman pasien gitu yang menutupi sakit lainnya untuk hanya itu aja yang kelihatan sakitnya dok? Ada dong. Berarti sebaik-baiknya kita kalau berkonsultasi Jujur adalah ya, terbuka jujur. aja semuanya. Betul, itu sangat diperlukan. Oke. Karena kalau ditutupi, kadang-kadang si pemilik Badan ini sakit ya, pemilik badan ini itu tidak mengerti antara korelasi satu penyakit dengan penyakit lainnya. Oke, saya jempolnya kakinya 2 nih dok. Iya. Gitu. Gimana cara jadi satu tuh nggak bisa ya dok ya? Oke, berarti ini tuh menarik karena ternyata ke rumah sakit itu tidak hanya tentang orang sakit saja, tapi bagaimana kita juga mengamankan diri kita dari penyakit yang ada di dalam ya. Nggak apa-apa kan dicek-cek ya, medical check up ya. Boleh. Dan yang lagi rame, kamu tau nggak ada Apa-apa? MRI yang dipakai sama selebgram Dipakai. Terus? untuk melakukan bukan validasi sih. Dia kan anak gym nih, memastikan katanya itu Tubuhnya sehat ya? bukan bentuknya asli apa enggak katanya. Dia membuktikan lewat MRI dok, membuktikan ototnya asli atau tidak. Saking masyarakat. Validasi ya? Validasi. Validasi. Baik, Dokter Adrian, ada pesan nggak buat teman-teman nih pemirsa Ngopi Helu di mana aja yang lagi nonton TVRI Kalimantan Tengah? Iya. Tentang Rumah Sakit Primaya Hospital Betang Pambelum. Udah kebanyakan yang nyebut ya? Primaya Rumah Hospital. sakit. Pilihannya tadi kata dokter, Rumah Iya. Sakit Betang Pambelum atau Primaya Hospital Betang Betang Pambelum. Pambelum. Iya. Itu aja tuh. Gimana dok? Atau suka-suka kan? Suka aja. Yuk, pesan dok. Iya. Pesan saya adalah teman-teman semua jaga kesehatan baik-baik, pola hidup yang sehat, makan yang terjaga, cukup, tidur yang baik, dan kalau sakit jangan lupa ke Primaya Hospital Betang Pambelum. Baik. Jangan Terima lupa kasih. ke Primaya Hospital Betang Pambelum. Atau kalau mau lebih gampang, Betang Pambelum juga nggak apa-apa ya dok ya? Rumah Sakit Betang Pambelum. Boleh. Boleh. Betang Pambelum boleh. Ini satu-satunya di Kalimantan dan ada di Jalan Cilikriwut kilometer 6,5. Ya. 6,7 sih? 6,5 dok ya? Iya. 6,5 di Palangkaraya. Nanti akan dibantu sama teman-teman dari rumah sakit Primaya Hospital, salah kan? Dari Primaya Hospital Betang Pambelum. Gitu. Dokter ya. Adrian, terima kasih banyak Terima ya kasih sudah Dokter mampir Adrian. hari ini. Terima kasih untuk informasinya yang banyak banget Sudah ya. mengenalkan Primaya Hospital Betang Pambelum untuk masyarakat. Semoga nanti yang tadinya masih bertanya-tanya, aku bisa apa, bisa dapat apa, dan bagaimana itu sudah terjawab. Iya Ya. betul sekali, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami hari ini ya. Sampai jumpa lagi nanti di episode selanjutnya, tentu saja dengan informasi-informasi terbaru lainnya bersama saya Rina Ardila dan juga Saya Cacan, terima kasih sudah memperhatikan, menyimak, dan menyayangi kami semuanya. Terima kasih. pamit undur diri, sampai jumpa. Dah. Ngopi Helu, Ngopi Helu, yang ngopi Helu, Ngopi Helu, Ngopi Helu, yang ngopi Helu, yang ngopi Helu.